Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurnia Fatwa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Baiklah, yang pertama itu perbedaan laporan fiskal dan komersial. Yang pertama, perbedaan laporan keuangan fiskal. Penghasilan dan pendapatan pada laporan keuangan fiskal dianggap sama karena sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa penghasilan merupakan sebuah penambahan ekonomi yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi hingga menambah kekayaan wajib pajak. Beban atau biaya pada laporan keuangan dianggap sebagai biaya yang menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Tapi tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang pajak. Metode perhitungan persediaan pada laporan keuangan fiskal hanya diperbolehkan menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata WACM atau Weighted Average Cost Method dan metode biaya masuk pertama keluar pertama atau FIFO atau First In First Out. Dan yang terakhir yaitu metode penyusutan pada laporan keuangan fiskal hanya diperbolehkan menggunakan metode garis lurus SLM dan garis menurun DPM. Dan yang kedua, perbedaan laporan keuangan komersial. Pendapatan penghasilan pada laporan keuangan komersial dianggap sebagai komponen yang berbeda, namun keduanya masuk dalam laporan keuangan. Beban pada laporan keuangan komersial dianggap suatu hal yang berbeda dengan biaya karena biaya merupakan manfaat ekonomi di masa mendatang. Metode perhitungan persediaan pada laporan keuangan komersial dapat menggunakan tiga metode, yakni FIFO, WACM, dan biaya masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, Last In First Out. Dan yang terakhir yaitu metode penyusutan pada laporan keuangan komersial memiliki tiga metode, yaitu garis lurus atau SLM Straight Line Method, garis menurun DBM atau Diminishing Balance Method, dan jumlah unit atau Sum of the Unit Method. Dan selanjutnya yaitu koreksi positif dan negatif fiskal. Koreksi positif merujuk pada perbedaan antara pengakuan penghasilan atau biaya dalam praktik akuntansi suatu entitas dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara khusus, koreksi ini terjadi ketika terdapat transaksi atau item yang diakui sebagai penghasilan atau biaya dalam laporan keuangan berbasis akuntansi, tetapi tidak diakui dalam peraturan perpajakan. Akibatnya, jumlah laba fiskal meningkat karena adanya penambahan penghasilan yang diakui atau pengurangan biaya yang diakui. Contohnya, jika suatu entitas mengakui penghasilan tambahan dari sumber tertentu dalam laporan keuangannya, tetapi penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak menurut peraturan perpajakan, maka hal itu akan menghasilkan koreksi positif. Koreksi fiskal positif ini disebabkan karena yang pertama, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, beban yang diakui oleh pajak. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar daripada fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar daripada fiskal dan sejenisnya. Dan selanjutnya, koreksi fiskal negatif. Sedangkan koreksi fiskal negatif terjadi karena ketika terdapat perbedaan antara pengakuan penghasilan atau biaya dalam praktik akuntansi dan ketentuan perpajakan yang menyebabkan penurunan jumlah laba. Ini terjadi ketika suatu transaksi atau item diakui sebagai penghasilan atau biaya yang dalam laporan keuangan berbasis akuntansi, tetapi tidak diakui dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai hasilnya, jumlah laba fiskal menurun karena penghasilan yang diakui harus dikurangi atau biaya yang diakui harus ditambahkan. Misalnya, jika suatu entitas mengakui biaya tertentu dalam laporan keuangannya yang tidak diakui dalam peraturan perpajakan, maka biaya tersebut harus ditambahkan kembali dalam perhitungan laba untuk menghasilkan koreksi negatif yang sesuai. Sama seperti koreksi positif, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya koreksi negatif, yakni Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan bukan objek pajak. Yang kedua, Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang
Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil dari fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil dari fiskal. Dan yang terakhir yaitu penghasilan ditangguhkan dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu cara perhitungan badan. Dengan mengetahui bagaimana cara mencari pajak terutang sesuai rumus pajak penghasilan terutang, maka berapa besar PPh badan terutang yang kewajiban wajib pajak badan dapat diketahui dan dipenuhi pembayaran pajak terutangnya dengan benar. Berikut cara mencari PPh terutang dan cara menghitung PPh badan terutang sesuai rumus pajak penghasilan terutang WP badan. WP Badan AA berdomisi di dalam negeri dan memiliki peredaran bruto hingga 50 miliar. AA juga berhak menerima pengurangan tarif hingga 0,5% atau 50% dari tarif pajak badan yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seperti diketahui, wajib pajak badan yang bisa mendapatkan pengurangan tarif pajak penghasilan 0,5% itu untuk perusahaan dengan pendapatan bruto hingga 4,8 miliar. Dan selanjutnya itu cara mencari PPh terutang perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari 4,8 miliar. Dari contoh kasus di atas, maka rumus pajak penghasilan terutang wajib pajak dan badan AA adalah 50% dikali dengan 20% dikali lagi dengan penghasilan kena pajak. Maka contoh penghitung pajak penghasilan badan terutang ya, seperti di bawah ini. PT AA pada 2023 memiliki peredaran bruto sebesar 4,5 miliar, sementara jumlah penghasilan yang kena pajak adalah 900 juta. Maka perhitungan PPh badan berutang dari PT AA ini adalah 50% dari 4,5 miliar dikali dengan 900 juta dan dikali dengan penghasilan kena pajak. Dan ini contoh jurnal perhitungan pajak penghasilan badan. Di sini ada penghasilan wajib pajak badan, perhitungan PPh, dan ini ada uraian labor aktivitas menurut akuntansi, rekonsiliasi fiskal, dan menurut pajak. Bisa lihat di sini ya. Dan sekian dari saya untuk presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.